Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Anggara, NIM A0D0224041 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan membacakan soal nomor 1. Berikan masing-masing 2 contoh pendapatan dan beban atau biaya yang diperbolehkan oleh aturan pajak, serta pendapatan dan biaya yang tidak diperbolehkan oleh aturan pajak. Jelaskan dasar hukum atau peraturannya. Soal nomor 2. Jelaskan tentang penghitungan pajak akhir tahun, tarif dan bagaimana cara penghitungan pajak akhir tahun PPh 25, 28A, 29 dan 31E. Regulasi fiskal dan kredit pajak. Jawaban nomor 1. Pendapatan yang diperbolehkan oleh aturan pajak. 1. Pendapatan penjualan. Penjelasan semua pendapat dari kegiatan penjualan barang atau jasa yang menjadi objek usaha perusahaan dikenakan pajak. Dasar hukum. Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh Pasal 4 Ayat 1 huruf A. 2. Penghasilan bunga deposito. Penjelasan pendapatan bunga dari deposito yang ditetapkan di bank dalam negeri atau bank luar negeri sepanjang tidak mendapatkan perlakuan khusus berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dasar hukum. Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh Pasal 4 Ayat 1 huruf F. Beban atau biaya yang diperbolehkan oleh aturan pajak. 1. Biaya gaji dan tunjangan karyawan. Penjelasan biaya yang diperkeluarkan untuk membayar gaji, upah, dan tunjangan karyawan yang terkait langsung dengan kegiatan usaha perusahaan. Dasar hukum Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh Pasal 6 Ayat 1 huruf A. 2. Biaya penyusutan aset tetap. Penjelasan penyusutan aset tetap seperti gedung, peralatan, dan kendaraan yang digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan dapat dibebankan dalam penghitungan pajak. Dasar hukum Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11. Pendapat yang tidak diperbolehkan oleh aturan pajak. 1. Penghasilan dari luar negeri yang sudah dikenakan pajak di luar negeri. Jelaskan penghasilan yang berasal dari luar negeri yang sudah dikenakan pajak di luar negeri tidak perlu dikenakan pajak lagi di Indonesia. Dasar hukum Undang-Undang Pasal Pajak PPh Pasal 24. Penghasilan dividen dari perusahaan anak di dalam negeri. Penjelasan penghasilan berupa dividen yang diterima oleh perusahaan induk dari perusahaan anak yang memenuhi ayat tertentu dapat dikecualikan dari objek pajak. Dasar hukum Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh Pasal 4 Ayat 3 huruf F. 1. Biaya yang berkaitan dengan penghasilan yang dikenakan pajak final atau tidak kena pajak. Penjelasan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, mengenai, dan memelihara penghasilan yang sudah dikenakan pajak final atau yang tidak termasuk objek pajak tidak boleh digunakan dalam penghitungan pajak. Dasar hukum Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh Pasal 9 Ayat 1 huruf A. 2. Biaya sumbangan atau tidak memenuhi syarat. Penjelasan contohnya sumbangan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha dan tidak diberikan kepada pihak-pihak
yang memenuhi syarat sesuai peraturan tidak boleh dikurangi dan penghitungan pajak. Dasar hukum Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh pasal 9 ayat 1 huruf G. 2. Tarif pajak. Tarif pajak penghasilan di Indonesia ditetapkan berdasarkan jenis wajib pajak dan jumlah penghasilan kena pajak PKP. Tarif pajak untuk wajib pajak badan biasanya memiliki tarif tunggal single, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi menggunakan tarif progresif. Contoh tarif pajak progresif untuk wajib pajak orang pribadi berdasarkan ketentuan berdasarkan saat ini. Penghasilan hingga 50 juta dikenakan 5%. Penghasilan 50 juta sampai 250 juta dikenakan 15%. Penghasilan 250 juta sampai 500 juta dikenakan 25%. Penghasilan di atas 500 juta dikenakan tarif 30%. Selanjutnya PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah angsuran pajak dibayar setiap bulan oleh wajib pajak sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun. 3. PPh pasal 28A. PPh pasal 28A mengatur tentang membayar pajak untuk wajib pajak tertentu yang berstatus kredit pajak pada tahun sebelumnya. 4. PPh pasal 29. PPh pasal 29 adalah pajak kurang bayar yang harus dibayarkan setelah dilakukan penghitungan pajak pada akhir tahun. 5. PPh pasal 31E. PPh pasal 31E memberikan pengeluaran pajak bagi wajib pajak tertentu seperti wajib pajak badan dalam usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Ini bertujuan untuk memberikan keringanan pajak. 6. Rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian antara laba komersial yang dilaporkan dalam laporan keuangan dan penghasilan kena pajak yang dilaporkan dalam SPT tahun PPh badan. Kredit pajak. Kredit pajak adalah jumlah pajak yang telah dibayarkan sebelum yang dapat dikreditkan terhadap pajak tertentu pada akhir tahun. Kredit pajak meliputi angsuran PPh pasal 25, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan pajak luar negeri yang boleh dikreditkan. Selanjutnya contoh penghitungan. Misalkan sebuah perusahaan memiliki PKP sebesar 100 juta, pajak terutang adalah uang 50 juta pertama, 5% kali 50 juta sama dengan 2,50 juta. Oh, wakat.